Hai adik-adik, selamat hari Minggu ya. Gimana kabarnya semua? Semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat. Nah, kita mau memulai kebaktian kita pada hari ini dan kita mau menyanyikan lagu kita di dalam bait Allah. Mari siapkan hati dan dalam sikap berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk minggu yang baru. Dan pada hari ini kami dapat beribadah bersama-sama walaupun online ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, setiap puji-pujian, setiap firman yang akan kami dengar, kami memimpin setiap langkah di dalamnya. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kalau sendirian ya Sarah? Hai Mas Hans. Oh, ada sejencu. Iya, dari tadi saya di sini kamu nggak lihat gimana sih? Sorry Lase. Mas Hans, kita mau memuji Tuhan ya? Iya dong, pasti ya. Tapi kok masih ada yang duduk-duduk tuh, lihat deh. Oke, ayo. Masih Adik-adik, ada yang kita harus berdiri artinya ya. Iya, kita akan menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Yes, kita nyanyi Dari Terbit Matahari. Semuanya ikut ya gerakannya ya. Nyanyi sambil bergerak. Matahari terbit membuat hati semua anak-anak jadi ceria dan senang memuji Tuhan. Betul nggak Mas Hans? Iya betul sekali Lause. Nah, kita tentu aja nggak mau berhenti memuji nama Tuhan ya. So pasti dong. Jadi kita mau lanjut lagu apa nih? Nah, ada tuh lagunya itu judulnya Laskar Kristus. Oh, Maju Laskar Kristus. Tapi Iya. kita nggak berdua aja kan ya? Iya, masa bosan ya kita berdua doang ya. Kita panggil untuk Lause Andre.
Yuk, Lausa Andre mana nih? Halo. Kita sama Lausa. Mas Selina. Halo. Iya. Yuk, semuanya adik-adik kita bergerak memuji nama Tuhan. Semangat ya. Ya, adik-adik, kita akan mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli dengan sikap yang tegas ya, serius ya. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan pada Tuhan sebagai rasa syukur kita. Nah, adik-adik bisa simpan dulu di kotak, di celengan. Tapi bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan bisa melalui rekening bank dengan jumlah contoh misalnya 20.000, adik-adik kasih persembahannya. Ditambahin 1 di belakangnya jadi 20.000 satu gitu, 20001. Yuk, kita sambil nyanyi lagu Bersyukur. Mari adik-adik kita masuk dalam doa persembahan yang dilanjutkan dengan doa Bapa kami ya. Yuk tutup mata, lipatkan tangan. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah ini sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik,
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar untuk persiapkan hati kita. Mari kita nyanyi bersama-sama. Oke, adik-adik, maaf tadi sepertinya speaker Lause jadi 0 volumenya, pantesan nggak kedengaran suara apa-apa. Oke, kita sudah mempelajari beberapa minggu lalu 10 perintah Tuhan ya. Dari awalnya pembukaan, Tuhan memperkenalkan diri sebagai Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel dari keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kemudian diberikan 10 perintah. Jangan ada Allah lain, jangan menyembah berhala, membuat patung, ingat kuduskanlah hari Sabat, hormati orang tua, dan kemarin jangan berzina. Hari ini kita masuk jangan mencuri. Oke, kenapa Lause tampilkan gambar ini ya? Ini adalah buah. Ada yang tahu? Susah. Buah? Tahu. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Tahu. Wah, pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Buah. Ini adalah buah delima. Buah delima. Delima. Ada buah delima. Ya. Kenapa Lause tampilkan? Karena ini adalah pengalaman buruk Lause. Waktu kecil, kelas SD, ya sekitar kelas 3 gitulah. Lause di sebelah rumah tetangga Lause ada buah delima sedemikian besar seperti ini. Ini persis yang Lause lihat di depan mata Lause. Entah kenapa, Lause mengulurkan tangan Lause, memegangnya, dan sewaktu Lause memegangnya, ada suara dari dalam rumah. Tangan siapa tuh? Tangan siapa tuh? Wah, Lause panik. Karena ini sudah terpegang, akhirnya tercabutlah oleh Lause. Tercabut, Lause lari. Padahal Lause nggak doyan delima loh. Tapi pikiran iseng, akhirnya karena ketakutan, akhirnya jadi tercabut itu delima, terus Lause lari. Lause lari, ngumpet masuk rumah, orang di dalam keluar kejar-kejar. Tapi yang dimarahin adik-adik Lause karena adik Lause ada di luar. Jadi dia yang kena marah, sedangkan Lause ngumpet di dalam. Pengalaman buruk, Lause mencuri waktu itu. Mencuri buah delima yang Lause sendiri tidak doyan. Oke, jadi definisi mencuri, mengambil sesuatu milik orang lain dengan tidak adil. Kenapa Lause tambahkan tidak adil? Karena ada mengambil milik orang lain yang adil. Adik-adik bisa kasih tahu Lause seperti apa mengambil milik orang lain dengan adil. Memberi izin sebelum mengambil. Meminta Ya. izin. Ya, memberi izin apakah boleh mengambil atau tidak. Ya, betul, pintar Kita ya. izin. Dengan izin. Kalau izin ya adil ya, kamu boleh ambil ini. Nah, boleh kamu- nggak saya mengambil ini kalau Ya, ya, pintar. kalau Betul. iya jadi kalau Jadi iya adil. bolehin, kalau tidak ya tidak usah. Iya, betul. Jangan Kalau paksa. diberi izin, ya jadi adil, boleh. Tapi kenapa lalu cepat? Nah, seperti ini di pengadilan ini. Ini misalnya kita meminjam uang di bank, lalu kita
bilang kita akan balikin uangnya, tetapi kalau kita tidak balikin, kamu boleh ambil misalnya mobil saya. Nah, waktu kita tidak balikin uangnya, pengadilan bilang boleh ambil mobilnya seperti jaminannya. Maka diambillah mobil kita dengan adil. Jadi ini boleh. Nah, kalau ini gimana? Boleh nggak adik-adik? Mencuri, Ya, merampok, ini tidak boleh ya. Ini mencuri, mengambil dengan tidak adil. Waduh, ketakutan sekali. Ya, Aisyah boleh Udah ketangkep. iya. Oke, ini tidak boleh ya. Karena mengambil milik orang lain dengan tidak adil dan dengan paksa juga. Nah, bagaimanakah adik-adik mungkin mengambil benda-benda dari orang lain? Coba kasih contoh, mengambil barang orang lain. Boleh kasih contoh. Mengambil barang orang lain dengan tidak adil. Ya, langsung aja yang resen, Relin, boleh langsung ngomong. Bentar ya. Contohnya ambil penghapus, begitu kan, mengambil buku dan tidak mengembalikan. Kalau di toko bagaimana? Contoh mengambil barang dari toko. mengambil perhiasan dari toko, Wih, mahal amat perhiasan. mengambil makanan atau snack dari toko tanpa membayar. Iya, betul. Bagaimana kalau misalnya ada labelnya yang salah, misalnya harga pensilnya 1.000 lalu salah nempel 5.000 atau terbalik pensil yang 5.000 ditempelnya 1.000. Itu juga tidak jujur ya. Kita malah harus memberitahu toko, ini salah harga loh. Kita yang Mengambil buah-buahan. ambil Tapi buah-buahan. kita nggak tahu kan harga sebenarnya apa. Iya, kadang ada toko yang udah ditulis harganya. Ya, itu contoh mengambil dengan tidak jujur ya. Kalau mengambil di toko nggak bayar. Nah, bagaimana juga jika menemukan sesuatu barang di lantai contohnya? Mengembalikan kepada pemiliknya. Memberikan kepada pemiliknya, jangan mengambilnya untuk diri sendiri. Ya. Nah, kalau kita nggak tahu pemiliknya, misalnya ada Gampang. dompet di jatuh di kelas. Taruh di kasih ke guru jika menemukan ada benda yang jatuh di dalam kelas. Kalau dompet siapa ada dompet di dalam kelas, jadi gurunya harus kembalikan. Iya, pintar. Berikan ke guru Pada ya, gurunya. ke pihak Dan yang tanya siapa. Ya. Dan tanya siapa pemiliknya. Kalau di dalam kelas ya ke guru, tapi kalau di luar kelas kita mencari orang yang berotoritas. Misalnya di mall ya kita cari, kita bisa balikin ke security. Tapi kalau bisa rame-rame, jangan sendiri. Security-nya 2-3 orang dipanggil, ini nih saya ketemu nih. Nah, sebagai saksi. Kalau sendiri takutnya. Ya. Nah, kalau di jalanan juga bisa aja aku menghubungi polisi. Iya. Ya, kalau bisa beberapa orang ya, misalnya ada 2 polisi, jadi ada saksi. Ini loh Pak Polisi, saya ketemu ini. Tolong diurus gitu. 2 atau 3 orang, biar mereka saling memperhatikan. Ya, baik sekali ya. Oke, berikutnya ini adalah definisi dari mencuri, mengambil barang orang lain. Lalu berbuat curang itu pun ada hubungannya dengan mencuri. Nanti Lause akan jelaskan. Nah, bagaimana? Apakah adik-adik mungkin berbuat curang di sekolah? Bisa kasih contoh.
Menyontek. Contohnya menyontek, mengambil Cheating. barang, Cheating. Nah, jawaban, Answer. menyontek jawaban orang lain saat di ulangan. Cheating. betul. Mengapa? ujian atau menyontek jawaban orang lain saat ujian. Ya. Nah, pertanyaannya mengapa menyontek itu ada kaitannya dengan mencuri? Menyontek, kenapa ada hubungannya dengan mencuri? Mencuri jawaban orang Iya, mencuri jawaban orang lain. kalau kita menyontek. Iya. Ya, mencuri nilai. Mungkin kita nilainya 5, tapi karena kita mencuri menyontek, kita dapat nilai 7. Nah, kita mencuri. Atau nilainya juga 0. Nah, mencuri nilai, mencuri jawaban. Jadi, Ya menyontek nanti juga aja termasuk. ibu gurunya bisa tahu siapa, jadi ditulis 0 walaupun jawabannya benar, nilainya jadi 0. Nah, itu juga ya. Punishment. Hati-hati hukuman And dari punish. guru. And punish. Oke. Yang nomor satu lagi selain menyontek, Lause mau kasih tahu tambahan. Kalau kalian kadang nanti mungkin di SMP kali ya diberi tugas untuk membuat proyek, misalnya proyek tentang tumbuh-tumbuhan misalnya. Lalu kalian lihat di internet, di Google. Nah, ada nih sama nih tugasnya. Lalu kalian tinggal copy paste. Seret, udah. Nah, itu juga termasuk mencuri karena mencuri bahan orang lain. Jadi apa yang bisa kita kerjakan? Kita bisa memberikan tambahan catatan. Misalnya kita ambil dari internet ini. Nah, kita bisa copy paste lalu di bawahnya kita tulis ini diambil dari link www sekian. Nah, itu oke. Jadi kalian memberikan informasi ke guru bahwa bahan ini sebagian kita dapatkan dari internet. Itu namanya referensi. Itu oke. Jadi kita tidak mau mengambil barang orang lain tanpa izin. Oke, nomor 2, menukar barang. Contohnya seperti apa? Orang memang jawaban orang lain belum tentu benar kalau kita menyontek. Iya. Menukar barang itu Nah, memang yang nomor 2. mencuri. Kayak orang buat robot lebih bagus, tapi kita buat robot paling jelek, jadi kita menukar, mengambil tanpa izin. Iya. Atau bukan robot yang ini yang kecil aja kayak penghapus deh. Kita pinjam penghapus, lalu kita balikin dengan penghapus kita yang udah tinggal separuh. Nah, itu juga berbuat curang ya. Ia mengambil yang baru dan meninggalkan yang lama. Yes, not good. Yes. Lause Yes, punya not pengalaman waktu itu di gereja juga tuh anak Lause ikut seal, jadi sepatunya ditinggal. Tetapi waktu selesai ikut seal, sepatunya nggak ketemu, tersisa sepatu yang butut. Waduh, sepatu baru ditukar sepatu butut. Nah, itu juga perbuatan yang tidak baik ya, termasuk mencuri. Meskipun menukar, tapi menukar dengan barang yang lebih jelek. Oke, berikutnya. Bagaimana dengan merusak benda-benda? Apa hubungannya dengan mencuri? Nanti kita jelaskan. Nomor 1. Ada perbuatan merusak barang yang disengaja. Ini disebut vandalisme istilah lainnya. Contohnya apa? Merusak barang dengan sengaja. Iya. Kasih contoh adik-adik. Mematahkan penggaris. Mematahkan penggaris teman ya. Memecahkan gelas. Memecahkan gelas. Waduh. Yang kaca, Ya. bukan yang plastik. Iya. Yang plastik nggak mungkin pecah. Baru-baru ya. Memecah barang-barang yang seperti kaca. Iya. Plastik bisa pecah. Pernah kejadian. Kaca, plastik bisa pecah. Nah, selain
itu kaca plastik coret-coret juga termasuk adik-adik. Iya, mencoret-coret kertas orang lain yang ada tulisannya. Iya. Baru-baru ini gubernur Tidak boleh kita, coret-coret beja. gubernur kita Krayon orang lain. membangun patung bentuknya sepatu. Lalu nggak lama dicoret-coret sama orang. Jadi tugu bentuk sepatunya itu penuh dengan coret-coret. Nah, itu termasuk ini ya. Ada juga coret-coret meja. Ya, coret-coret meja juga. Coret-coret tembok And sekolah. broken the books. It's not good. Bagaimana dengan yang nomor 2? Perusakan yang good. tidak disengaja dan tidak bertanggung jawab. Kalau Not tadi kan good. disengaja. Nah, kalau yang kedua yang tidak disengaja dan yang tidak bertanggung jawab. Coba dikasih contoh. Kita nggak sengaja matahin penggarisnya terus kita tidak mau Give him punishment. Ya, tidak sengaja Give merusak punishment. tapi tidak Give mau punishment. tanggung jawab. Give punishment. Give punishment. Contoh lain? Give punishment. Dikasih hukuman. botol teman lain. Kasih hukuman. Merusak botol teman lain. Atau kalian lagi main bola, tendang-tendang bola, bolanya meluncur Wasting ke time. Ke muka Orang. orang. muka. Kayak Ya, tapi Nggak bisa juga sengaja. ke kaca, ya. ya ke kaca Kaca. rumah orang lain. Orang lain pecah, habis Ya, itu jadi lari pecah. kabur. Ya, ya kayak gitu. Ya, jadi perusakan-perusakan ini baik yang disengaja maupun tidak sengaja bisa dimasuk dalam kategori mencuri. Apa hubungannya, Lause? Karena That's so orang bad. lain tersebut harus That's mengeluarkan so bad. uang untuk memperbaikinya. Jadi dirusak, pemiliknya harus memperbaikinya, mengeluarkan uang. Jadi itu secara tidak langsung juga termasuk dalam kategori mencuri ya. Kalau kita merusak kaca dengan tidak sengaja, kita juga pun harus bertanggung jawab. Maaf ya, biasanya orang yang tetangga yang kita datangin minta maaf karena nggak sengaja, mereka mengerti. Oh ya, lain kali mainnya jauh-jauh ya, jangan dekat-dekat sini begitu. Ya. Ya, mereka juga mengerti bahwa itu tidak disengaja dan mereka bangga. Wow, ini anak bertanggung jawab. Nah, bagaimana dengan milik sendiri? Apakah boleh dirusak? Kan milik saya. Tetap aja tidak boleh. Tetap aja tidak boleh. Betul. Kasihan mami beli pakai duit. Kalau dia Ya, Betul. jika dirusakin berarti itu kayak lagi wasting itu money. Betul. Benar ya. Papi mami pasti bekerja untuk membelikan kita. Udah dibelikan kita rusak-rusakin. Dan juga kita tidak boleh memboroskan. Misalnya kita dikasih uang jajan, kita boros-boroskan. Ya, kayak contohnya kita dapat uang jajan 10.000 tapi diboros dan uangnya dipakai untuk membeli hal-hal yang kita tidak perlu. Iya, betul. Kita harus merawat. Bagaimana dengan oh ya, Lause punya pengalaman juga nih waktu kecil. Dulu waktu kecil, papa mama Lause kalau Natal kasih hadiah, tapi dia bilangnya dari Santa Claus. Ini hadiah dari Santa Claus. Oh, Lause buka, oh mobil-mobilan. Lalu Lause mainin mobil-mobilannya dengan kasar. Lause tabrak-tabrakin ke tembok. Terus mami Lause lihat, kok mainnya begini ditabrak-tabrakin ke tembok. Terus Lause bilang, iya ini kan dari Santa Claus. Nggak apa-apa dong, rusak-rusak. Mami Lause bilang, lain kali nggak mau dibeliin lagi. Ya ternyata Mami Lause yang beliin. Oke, jadi betul ya, tidak boleh dirusak. Karena 1 Korintus 10 ayat 26, Paulus menulis, bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi yang kita pikir kita punya, itu semuanya ternyata adalah milik Tuhan. Termasuk dengan tubuh kita sendiri. Kita pun harus merawat tubuh kita ya. Manusia, hewan juga. Ya, betul. Ada hewan peliharaan, kita harus
tidak Hewan boleh liar. sakiti. Ya. Tumbuhan. Hewan liar tidak boleh membunuh hewan liar sembarangan. Ya, tapi kalau hewan liar kita juga harus jaga-jaga, jangan terlalu dekat ya, takut digigit. Gunting tumbuhan. Nah, bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi kalau kita merusak, itu berarti kita merusak apa yang sebenarnya milik Tuhan yang kita rusak. Kita harus merawat tubuh, harus dengan cara apa? Itu beristirahat yang cukup, mandi, dan juga tidak merokok, itu juga satu bentuk merusak tubuh. Jadi milik kita maupun tubuh kita adalah sebenarnya milik Tuhan yang harus kita pelihara baik-baik. Jadi hari ini kita belajar mencuri ini ada 3 bentuk. Mengambil barang, lalu juga berbuat curang, yang tadi mencuri nilai ya, lalu merusak barang, ini juga membuat orang lain membayar uang untuk memperbaikinya. Jadi poin A, belajar untuk tidak mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Di balik kita mengambil barang milik orang lain atau mencuri ini, ada unsur ketidakpercayaan. Kita tidak percaya bahwa Tuhan yang mencukupkan kita, jadi kita mengambil, mencuri. Ada pencuri yang ditangkap polisi. Kenapa kamu mencuri roti? Iya, Pak Polisi, saya lapar. Bagaimana saya memberi makan anak dan istri saya? Tetapi kita bersyukur di dalam Tuhan, kita mengerti bahwa Tuhan kita Tuhan yang mencukupkan. Kita masuk ke dalam poin B, belajar kita harus mempercayai Allah yang menyediakan. Ini gambar apa adik-adik? Yang bangsa Israel itu pergi ke tanah Kanaan. Roti yang jatuh. Roti yang jatuh. Roti mana? Betul sekali. Betul sekali. Bangsa Israel ini kira-kira hampir sejuta orangnya. Angka pastinya nggak ada yang tahu, tapi Lause yakin hampir sejuta ada laki-laki, perempuan, anak-anak yang keluar dari Mesir masuk ke padang gurun. Bagaimana mereka makan? Bagaimana mereka minum? Mereka sering bersungut-sungut karena mereka mengingat dulu di Mesir tidak lapar. Tetapi Tuhan menyediakan. Tuhan kasih contoh kepada kita bahwa 1 juta manusia ini berhari-hari, berminggu-minggu tidak mati kelaparan dan kehausan karena Tuhan menyediakan mana. Dan bagaimana dengan air minum? Ada yang ingat ceritanya? Dari air hujan. Dari hujan. Dari gunung memberikan bangsa Israel makanan. Iya, betul. Namanya adalah mana. Makanan mana ya? Kalau air pasti Tuhan Dapat menyediakan. dari sungai. Dapat dari yang gunung. Sungai. Ya. Dapat dari gunung. Dapat dari Iya, sungai. dari batu pun Tuhan bisa keluarkan air. Jadi Ya. percayalah Tuhan menyediakan. Karena contohnya ini bangsa Israel tidak kelaparan, tidak kehausan. Meskipun di padang gurun. Nah, kita pun juga harus percaya akan penyediaan Tuhan. Kalau mencuri, ini kalimat yang negatif. Apa kebalikannya? Jangan mencuri. Jadi, Memberi. betul sekali adik-adik, memberi. Jadi kalau jangan mencuri kan negatif. Jadi apa dong yang positif? Ya memberi. Betul Ya, sekali. memberi. Rasul Paulus dalam Efesus menuliskan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi daripada mencuri, baiknya kita bekerja supaya tidak mencuri lagi, tetapi malah bisa memberi, membagikan ya kepada orang yang berkekurangan. Orang yang mencuri jangan. Di dalam 10 perintah ini, Yesus mengajarkan
bahwa mematuhi 10 perintah Allah atau melanggarnya dimulai dari dalam hati. Pembunuhan dimulai dengan iri, kebencian, dan kata-kata penuh amarah. Ingat, Kain membunuh Habel. Dimulai dari Keirian karena irian, Habel diterima persembahannya. persembahannya. Ya, jadi dari iri dulu. Mencuri juga dimulai dengan sikap hati. Kata mami aku, iri itu sumber kejahatan. Pinter. Apakah percaya bahwa Tuhan yang menyediakan? Kalau kita percaya, maka kita tidak akan mencuri. Apakah menuruti hawa nafsu untuk mengambil jalan pintas? Aduh, daripada harus kumpulin uang, lama nih, nggak kebeli-beli handphone, dicuri. Nah, kita harus tidak menuruti hawa nafsu kita ya, tetapi kita harus tunggu. Kita tabung, pada waktunya kita akan punya cukup uang untuk membeli handphone. Jadi, dari sikap hati. Nah, demikianlah 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat bagimu patung, jangan menyembah, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Jangan mencuri. Di bahasa Inggrisnya, you shall not steal. You shall not steal. I know. I know. Nah, kira-kira you shall not steal. Kira-kira bahasa Indonesianya yang lebih tepat apa? Jangan mencuri. Shall not. Apa? Mencuri. Kamu Kamu tidak boleh mencuri. Benar? kamu tidak boleh mencuri, betul. You shall not. Kamu tidak sepatutnya mencuri. Kamu tidak seharusnya mencuri. Kamu tidak akan mencuri. Jadi dengan pengertian dari hati, kita tidak mau mencuri, kita tidak mau menyakiti Tuhan kita. Coba kita baca dengan kamu tidak akan. Kamu tidak akan ada Allah lain di hadapanku. Nomor 2. Kamu tidak akan membuat patung yang menyerupai apapun. Kamu tidak akan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ya, nomor 3. Kamu tidak akan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan Memandang bersalah orang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya, kepotong, tetapi kita masih ingat ya perintah berikutnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, lalu hormati ayah ibumu, lalu jangan membunuh. Itu menjadi kamu tidak akan membunuh. Ya, lalu yang berikutnya jangan berzina menjadi jangan zina. Jadi kamu tidak akan Berzina. berzina. Lalu yang Berzina. mencuri, Kamu tidak akan mencuri. kamu tidak akan mencuri. Ya, betul. Nah, demikian Tuhan mengingatkan bahwa dari sikap hati akan keluar bagaimana kita melakukan perbuatan. Bila kita mengasihi orang lain, kita tidak akan mengambil barang dia, kan? Kita mengasihi dia. Malah kita mungkin mau memberi lebih ke dia. Dan juga kita tidak akan menyakiti. Kita akan memelihara barang orang lain dengan baik-baik. Kita tidak akan coret-coret, karena itu akan membuat dia rugi, harus memperbaikinya. Itu Atau mungkin
coret-coretnya bisa aja ada rencana atau skrip saat dicoret-coret kan harus diulang lagi. Oh iya, itu kan memang untuk dalam tugas kita perlu coret-coret untuk mendapatkan hasil yang baik. Maksud Lause mencoret-coret tembok, coret-coret pintu gitu ya. Nah, kalau kita mengasihi sesama kita, maka kita tadi tidak akan membuat dia rugi. Kita akan memelihara barang pinjaman kita baik-baik. Nah, itu adalah bentuk wujud kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi sesama, kita tidak mencuri, itu juga bentuk wujud kita mengasihi Tuhan. Karena apa yang kita lakukan kepada sesama itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Ya, sampai di sini penjelasan Lause kepada anak-anak mengenai perintah Tuhan yang ke-8 jangan mencuri, dan secara umum mengenai 10 perintah Allah bahwa kita mengasihi Tuhan kita, maka kita tidak mau mendukakan hati Tuhan kita. Kita tidak akan mencuri, karena itu adalah bentuk pelayanan kita menghormati sesama dan menghormati Tuhan. Ya, Lause akan berhenti di sini. Oke, kita mau berdoa untuk firman yang kita dengar pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bisa berkumpul bersama, menaikkan puji-pujian bagi nama-Mu, dan juga kami belajar perintah-Mu untuk tidak mencuri. Kami mengerti bahwa segala sesuatu adalah milik-Mu dan harus kami pelihara dan kami jaga dengan baik-baik, karena Engkau adalah pemilik dari segala sesuatu. Dan juga sewaktu kami menaati firman-Mu untuk mengasihi sesama, sebenarnya itu pun adalah bentuk pelayanan kami mengasihi Tuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, dan terima kasih untuk Tuhan Yesus Putra-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, apakah ada yang baru di sini? Tidak ada. Tidak ada ya? Ada satu mau nanya, Anabel kelas 3 atau kelas 4 itu ya? Karena di itunya ada 3/4. Jadi sebetulnya dia anak kelas 3 atau anak kelas 4? Oh, kelas 4. Anabel kelas 4 jadi ya? Kelas 4 ya. Thank you. Apakah ada kita masih ada waktu? Apakah ini mau dipakai Lauseliana untuk menanyakan anak-anak yang belum kasih nomor WA Lause? Sepertinya sudah ya. Hari ini sepertinya ada yang nama Mikaela ya. Mikaela sepertinya anak baru ya, baru pertama kali join kita ya. Mikaela? Halo Mikaela. Halo, Mikaela masih ada di dalam Zoom? Mikaela itu kelas 3C di IPK. Iya. Teman aku. Mana Mikaelanya masih ada? Ada. Kamu pertama kali ya ikut Zoom sekolah minggu kita ya? Iya. Kelas 3 ya, pertama kali ya. Berarti kamu baru hari ini masuk ya? Ya, terima kasih ya Mikaela. Sama-sama.
Sepertinya nggak ada lagi ya. Adik-adik ada apa yang mau didoakan nggak? Enggak. Hari Semua. ini ada break room enggak? Hari ini nggak ada break room. Ayat hafalannya hanya jangan mencuri. Jadi sangat-sangat mudah. Lausu yang lain ada yang mau tambahan nggak? Lausu lain ada yang mau tanya-tanya kepada teman-teman adik-adik kita? Adik-adik ada yang mau ditanya nggak? Tidak ada, Miss. Nada. Nggak ada. Tadi sepertinya waktu Lausu Handoko cerita, Lausu dengar ada suara bilang Lausu boleh nanya nggak? Lausu boleh nanya nggak? Siapa tuh? Tahu. Sorry. Lausu Lea, ada tambahan Lausu Lea? Enggak loh, Soliana. Enggak ya. Jadi kita tutup aja di dalam doa ya. Ya. Masuk ini tutup dalam doa ya kita ya. Oke. Yuk adik-adik kita doa ya. Semuanya siap Elsa? berdoa ya. Apa? 1 minggu lagi aku ulang tahun. Oh, oke. Tak usah. Nanti minggu depan diinfo lagi ya. Oke, yuk adik-adik kita berdoa yuk. Kita doa kasih sikap yang baik kepada Tuhan ya. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan yang boleh Kau berikan kepada kami. Karena kami boleh mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan melalui Lausu Handoko. Kami bersyukur lewat pelajaran hari ini kami belajar bagaimana kami harus bersikap, sikap hati kami yang baik, supaya kami bisa bersikap seperti yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur atas apa yang telah kami miliki, apa yang kami punya, dan sehingga kami tidak melakukan mengambil barang-barang yang bukan miliknya kami. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan terus belajar menjadi anak Tuhan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau berpisah satu sama lain. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai sisa hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Nih. Oke, Oke, sampai ketemu lagi adik-adik. adik-adik. See you next week adik-adik. Ya, bye. 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 Bye.